Hanya tiga petinggi OJK dan Dirut BI dalam sehari menjadi tantangan pemerintah untuk meyakinkan pasar jika ekonomi Indonesia bisa kembali stabil. Lalu apa langkah dan strategi yang perlu diambil segera oleh pemerintah? Sudah ada pengamat ekonomi Universitas Paramadina dengan Bapak Wijayanto Samirin. Pak Wija, selamat petang. Selamat sore, Mas Dipo. Baik, Pak Wija, setelah peristiwa Jumat kemarin, tiga pejabat OJK mundur, Dirut BI mundur. Apa langkah cepat yang harus diambil oleh pemerintah untuk memulihkan kepercayaan pasar terhadap Indonesia, Pak Wija? Ada beberapa hal yang sifatnya langkah taktis, yang kedua langkah yang sifatnya policy response ya. Kalau yang langkah taktis, saya mengusulkan segera ditunjuk PLT, kemudian segera ditunjuk pimpinan definitif. Karena hanya pimpinan definitif yang bisa mengambil keputusan strategik. Kemudian mereka yang kemudian memimpin BEI dan memimpin OJK pada masa transaksi, masa bersih-bersih ini perlu didampingi oleh tim ad hoc yang merepresentasikan beberapa institusi kuat. Kenapa? Karena upaya bersih-bersih ini perlu dukungan politik yang kuat. Tanpa dukungan politik, maka ini seperti apa yang dilakukan di masa lalu, tidak akan bisa mempengaruhi keadaan. Nah, hal-hal yang sifatnya seperti kebijakan, saya rasa pemerintah sudah memulai dengan baik. Jadi, free float akan ditingkatkan dari 7,5% menjadi 15%, kemudian nantinya 25%. Kemudian informasi tentang pemegang saham ultimate itu akan lebih dijelaskan. Sekarang ini kan tidak jelas, Mas Pipo. Siapa pemegang saham pengendali dan punya berapa? Karena mereka bisa memiliki saham melalui SPV yang di Cayman Island di mana-mana sehingga tidak kedetek. Kemudian juga pemegang saham yang di bawah 5% itu juga harus didisclose. Sekarang ini kan regulasi kita hanya 5% ke atas. Ya. Nah, yang juga bagus yang kemarin sudah dikeluarkan oleh OJK akan menyiapkan exit policy bagi perusahaan-perusahaan emiten yang tidak bisa memenuhi itu. Tapi yang saya kurang setuju adalah respon berlebih dengan mendorong dana pensiun, asuransi untuk membeli saham. Oke. Batasnya dinaikkan dari 5% menjadi 20% misalnya. Karena ini akan mengekspos asuransi, dana pensiun, BPJS ke risiko yang berlebih. Oke, bahwa isu transparansi kepemilikan saham dan rendahnya porsi free float di BI mendorong MSCI membekukan rebalancing saham Indonesia pada periode Februari 2026, Pak Wija. Apa dampaknya bagi Indonesia secara konkret? Ya, sangat konkret dampaknya. Yang pertama, reputasi. Kalau sudah masalah reputasi, ini dampaknya akan kemana-mana. Tidak hanya pasar saham, tapi juga pasar surat utang, juga pasar falas, dan investasi. Jadi ini akan berdampak kemana-mana karena kita berbicara masalah reputasi. Mas Dipo, pasar modal itu adalah satu jendela untuk melihat suatu negara bagi investor asing yang di-screen, ditatap siang malam 24 jam sehari oleh para investor. Jadi ini tentunya merupakan very bad news bagi kita. Dan dampak yang lain, ya kalau kita berbicara pasar modal kita, indeks saham kita akan tersiap dalam waktu yang cukup lama. Karena masalahnya adalah masalah trust. Kalaupun Danantara asuransi membeli, ini bisa mendongkrak indeks harga saham kita. Tetapi ini tidak menyelesaikan masalah, Mas. Ini hanya simptom harga saham itu. Masalah utamanya adalah masalah integritas pasar. Masalah utamanya adalah masalah governance pasar. Ini yang harus diadres. Oke, selain mundurnya Dirut BI dan juga 4 petinggi OJK, ada juga persoalan budaya goreng-menggoreng saham. Apakah hal ini bisa dihentikan dalam waktu dekat mungkin, Pak Wija? Ini sebenarnya isu lama yang sejak dulu diprotes oleh banyak pihak, termasuk investor retail di Indonesia, apalagi investor besar asing ya. Karena begini, sekarang ini Mas Dipo, karena praktek yang demikian masif sejak lama, sekarang ini 40% saham market kapitalisasi di Bursa Efek Indonesia itu didominasi oleh 10 perusahaan dengan PI rasio di atas 100. Jadi hampir bisa dipastikan mereka adalah
perusahaan yang harga sahamnya hasil goreng-menggoreng, yang harga sahamnya tidak merefleksikan realita kinerja perusahaan. Jadi proses goreng-menggoreng ini sudah sangat masif sehingga sudah cukup mendominasi pasar modal kita. Nah, ini memang perlu diadres. Langkah yang disampaikan oleh MSCI itu benar dan harus dilakukan. Yang tidak kalah penting, Mas Dipo. Yang tidak kalah penting adalah menurut Undang-Undang Pasar Modal, transaksi semu, insider trading Ya, itu kriminal. baik. Bisa dihukum 10 tahun, bisa dipenalti hingga 15 miliar rupiah. Nah, penegakan hukum ini menurut saya Oke, perlu baik. dilaksanakan. Baik, tentu kita berharap reputasi Indonesia di pasar modal internasional khususnya ini dapat kembali pulih setelah pergolakan yang kemudian terjadi. Terima kasih pengamat ekonomi Universitas Paramadina Pak Wijayanto Samirin telah bergabung di Kompas Petang.